A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi azmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'. Pertama-tama tidak lupanya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana karena izinnya, rahmatnya serta kasih sayangnya kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk mengaji pada malam Selasa ini. Dan tidak lupanya kita menyampaikan selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, hendaknya sebelum kita mengaji, heningkanlah terlebih dahulu hati kita, perasaan kita, akal kita, semuanya harus kita heningkan agar apa? Agar dapat hidayah dari Allah Ta'ala dari penyampaian yang akan saya sampaikan nanti. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya mulai. Mengesahkan itu masih i'tikadmu, yaitu mana engkau membuang rasa keakuanmu dan supaya masuk dalam akuannya. Saya ulangi, mengesahkan itu masih i'tikadmu, yang mana engkau membuang rasa keakuanmu dan supaya masuk dalam akuannya. Dia bilang mengesahkan. Mengesahkan berarti kita yang mengesahkan Allah Ta'ala. Lalu dia bilang itu masih i'tikad, karena masih kita yang mengesahkan Allah Ta'ala. Cuman tak apa-apa kata Yaseni, karena dia bilang itu membuang wujud akuan diri. Awal mula membuang wujud akuan diri itu mengesahkan Allah Ta'ala itu walaupun kita yang mengesahkannya. Itulah awalnya. Sampai terbuang wujud akuan diri itu. Wujud mengesahkan itu seperti apa? Gitu. Memuji Allah Ta'ala. Memandang setiap sesuatu yang kita buat itu bukan kita. Itu mengesahkan namanya. Kalau Tuan Guru itu ngajar, pandang segala sesuatu itu daripada Allah. Itu mengesahkan. Memandang satu kepada yang satu. Maka itu mengesahkan. Kalau dari zaman Nabi Musa dulu, yang dia berguru sama Nabi Khidir, mengesahkan itu seperti ini. Dicontohkan oleh Nabi Khidir pada saat itu sama Nabi Musa, cobalah kau pandang burung yang minum di atas air, dia bilang, yang meminum air laut. Apakah kau melihat berkurangnya air laut? Dia bilang, tidak wahai Khidir, kata Musa. Lalu itulah contoh pengetahuan yang dipunyai Allah Ta'ala. Yang meminum tadi itulah kita. Kita hanya mengambil sedikit dari hak Allah Ta'ala itu. Nyatanya tidak berkurangnya ilmu Allah Ta'ala. Itu contoh mengesahkan. Intinya mengesahkan itu memulangkan segala sesuatu kepada Allah itu. Tidak ada kita. Tapi kata dia, mengesahkan ini ialah awal untuk membuang wujud akuan diri. Bukan yang sebenarnya. Bagaimana cara mengesahkan yang benar? Allah Ta'ala itu yang mengesahkan dirinya sendiri. Bukan kita. Lalu, jangan ada dalam pikiran kita nih, Allah yang mengaku diri dia sendiri. Allah yang mengesahkan diri dia sendiri. Bagaimana caranya? Gitu. Apakah dia yang mengaku atas diri kita nih? Oh iya, aku yang buat. Gitu. Enggak. Allah memasukkan rasa tawakalnya. Allah memasukkan rasa kehambaannya terhadap diri kita. Pada saat masuk rasa kehambaannya terhadap kita, maka tidak ada lagi kita di situ. Yang ada hanya rasa Allah tuh. Cuman kita hanya menangis. Kita hanya merasakan kehinaan kita pada saat itu. Udah masuklah mengesahkannya tuh yang benar daripada Allah tadi. Nggak ada kita di situ. Kita hanya ditempatkan Allah di posisi apa? Di posisi si hamba. Tanpa kita sadari, Allah telah mengesahkan dirinya sendiri. Rasa kehambaan tadi itulah sebenarnya yang mengesahkan Allah Ta'ala itu. Rasa kehambaan itu daripada Allah itu juga. Sebenarnya yang mengesahkan tadi Allah Ta'ala itu juga, bukan kita.
Itulah yang benar. Paham maksud saya ini kan? Rasa kehambaan yang dimasukkan Allah Ta'ala sama kita tuh tadi, itulah nanti yang mengesahkan Allah Ta'ala tuh, yang memandang segala sesuatu daripada Allah. Rasanya tuh kan dari Dia. Rasa kehambaan tadi yang mengaku bahwasanya segala sesuatu daripada Allah. Sebenarnya rasanya tuh Dia. Kita tetap hamba yang merasa hina. Allah memposisikan diri kita pada saat itu diri si hamba. Cuman rasa kehambaan tadi rasa Allah. Lalu yang memandang segala sesuatu daripada Allah rasa itu tadi. Maka Allah yang memuji dirinya, Allah lah yang mengesahkan dirinya. Inilah yang benar. Karena ada rasa tadilah maka dia mengesahkan dirinya sendiri. Tapi kalau kata dia nih tadi, kata Yasin tadi, mengesahkan, kita yang mengesahkan, itu masih etikat untuk membuang wujud akuan diri. Tunggu nanti masuk rasa kehambaan tadi yang dimasukkan Allah Ta'ala, barulah benar mengesahkan Allah Ta'ala yang menurut Allah Ta'ala itu sendiri. Dah, pahamlah maksud saya itu. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, yang dibilangkan Tuan Guru itu pandang segala sesuatu daripada Allah itu bukan kita yang mandang. Itu tingkatan yang berat. Tunggu masuk daripada Dia itu dulu. Begitu dimasukkannya rasanya, terbit rasa kehambaan dalam diri kita tanpa kita sengaja-sengaja, tuan-tuan dan puan-puan. Barulah mengaku kita, iya Allah, tidak ada daya dan upayaku. Kalau tidak Engkau juga yang buat aku begini, ya Allah. Tapi tunggu masuk dulu yang itu. Maka dialah yang memuji dirinya. Maka saya bilang tadi, jangan ada rasa awak yang bekerja, jangan ada rasa awak yang sakit, jangan ada merasa apapun. Tetap Allah Ta'ala yang merasakan itu semua. Tapi kalau masih belum bisa awak merasakan Allah Ta'ala yang masukkan itu semua, maka itikat namanya. Sholat pun begitu juga, tuan-tuan dan puan-puan. Selagi si hamba, selagi umat itu masih merasa diri dia yang mengerjakan amal ibadah, baik bentuknya sholat, puasa maupun sedekah, itu masih itikat. Untuk membuang wujud akuan dirinya. Sampai nanti panggilan perasaan memang dia tidak bisa kalau tak sholat. Memang dipanggil Allah Ta'ala. Perasaan dia nggak mau sholat. Cuman Allah Ta'ala manggil dia untuk sholat. Apabila tidak dikerjakannya sholat, maka tidak ada lagi rasa kenyamanan dalam hatinya. Harus dinyatakannya panggilan Allah Ta'ala itu tadi. Lalu didirikannya sholat. Pada saat itu berarti bukan dia. Berarti Allah Ta'ala itu yang buat atas dirinya. Itu pun salah satu mengesahkan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, mengerjakan sesuatu karena Allah Ta'ala itu, karena Allah ya. Bukan karena kita. Kalau udah karena kita, berarti kita sur untuk membuatnya. Maka cari yang kita tak sur, berarti itu karena Allah. Pahamlah tuh. Kalau udah karena Allah berarti mengesahkannya. Udah, selesai. Sertalah situ semua. Cuman satu aja tuan-tuan dan puan-puan, pesan saya. Tunggu masuk itu, barulah boleh awak ngaku bahwasanya awak mengesahkan Allah. Kalau belum masuk rasa yang itu tadi, yang saya bilang tadi, kita belum bisa lagi dikatakan mengesahkan Allah yang menurut Allah. Tapi untuk saat ini, buatlah dulu yang menurut kita. Untuk membuang wujud akuan diri kita. Caranya macam mana? Buatlah yang berat menurut kita. Yang tidak disukai hawa nafsu itu buat. Di saat nanti ada ketentuan di luar sana untuk menguji awak. Ada nggak rasa sur dalam hati awak? Apabila ada rasa sur jangan dibuat. Itu awak. Ketentuan tadi untuk menguji. Memang itu namanya ketentuan. Tapi tergantung diri kita mau buat atau tidak. Makanya kata Tuan Guru itu pandang dulu di dalam. Apabila di dalam itu ada rasa ingin, rasa sur, maka jangan kerjakan. Makanya kalau tak ada lagi rasa sur, rasa ingin dalam hati itu kerjakan. Biasanya itu perintah. Tuan, misalnya rumahnya jauh nih. Tuan, tolong Tuan kemari, tolong Tuan bawakan ini, tolong Tuan kirimkan duit segini, tolong Tuan belikan ini. Itu kan berat. Awak pandang keadaan awak nggak ada. Lalu awak harus mengadakan yang nggak ada. Walaupun harus minjam. Itu perintah, karena yang tidak awak inginkan. Maka cepat buat. Tapi kalau awak lagi ada duit, lalu sorongkan berapa Tuan? Mau beli apa Tuan? Itu ndak awak, jangan dicoba. Itu ndak nafsu tuh. Itu ringan kita buatnya. Maka kata atuk saya, kalau ada siapapun pandai. Kalau udah nggak ada nanti baru. Tunggu dulu, nanti saya yang minta. Katanya. Kalau udah dia yang minta, di saat tak ada, lalu awak harus usahakan. Berarti awak tak ingin, berarti itu dari Allah. Selesai. Jadi kalau mau ada jawaban, ada pertanyaan saya dulu sama ayah saya, yang mana dari Allah, yang mana dari nafsu. Udah itulah tadi.
Yang dari Allah tuh yang tidak diinginkan nafsu, yang berat yang untuk awak kerjakan. Kalau yang dari Allah tuh, ya, itulah dia. Setiap yang berat awak lakukan berarti itu dari Allah. Setiap yang ringan awak lakukan yang menurut awak walaupun itu bentuknya ibadah, itu dari nafsu. Paham itu ya? Berdiri aja tuan-tuan dan puan-puan, kalau awak malas berdiri itu nafsu. Tapi yang malas tadi untuk berdiri, lalu awak buat berdiri, itu dari Allah. Coba saya tanya, dari mana datang rasa untuk berdiri kalau bukan dari Allah? Lalu terbit rasa malas, hawa nafsu untuk menguji awak, untuk menghasut awak agar awak keluar dari perintah Allah Ta'ala. Lalu nanti ajalah, malas sekalipun aku. Itu yang awak buat. Sesungguhnya awak ingkar, padahal perintah itu nyata walaupun simple, walaupun cuma sedikit, cuma disuruh berdiri. Pandang aja tuh nanti dalam hati tuan-tuan dan puan-puan. Apapun yang diperintahkan guru sebenarnya itu daripada Allah, yang di luar dari diri kita, yang awalnya kita nggak tahu, nggak ada kita rencanakan, nggak ada kita mau. Lalu diperintahkannya, harus awak buat. Walaupun awak punya kepentingan. Seandainya, Tuhan, saya ada ini Tuhan. Oh ya udahlah, berarti awak menunda perintah Allah Ta'ala. Seharusnya itu lu kerjakan. Tunggu ketentuannya besok, bilang aja iya. Jangan bilang tidak. Seharusnya orang yang ditelepon sama tuan guru itu yang dapat perintah cepat. Rasa tuh pada saat itu datang sama dia. Untuk awak, jarang rasa datang tuan-tuan dan puan-puan untuk merintahkan awak. Karena murid tuan guru ini banyak, bukan awak aja. Tiba-tiba datang perintah sama awak, berarti untuk awak di antara semua murid. Kenapa awak yang dipilih untuk dapat perintah? Alangkah bodohnya kalau sempat pada saat itu awak sangkal, awak tolak. Berarti awak tidak mengesahkan Allah Ta'ala. Udah saya bilang kemarin tuh, untuk mandang yang daripada Allah Ta'ala tuh tuan-tuan dan puan-puan, itu yang tidak awak inginkan. Lalu yang di luar dari diri kita ini itu dari Allah. Mau dia buat salah itu urusan dia. Yang penting kita mandang dia harus daripada Allah. Tidak ada dari yang lain. Tidak ada dari yang setan. Setan pun dari Allah, kata Tuk saya. Jadi itu ya. Mengesahkan dia bilang tadi. Itu masih diri kita yang mengesahkan Allah Ta'ala. Seandainya kita memuji-muji Allah Ta'ala. Saat ini juga, ya Allah. Engkaulah yang mempunyai segala kasih sayang, ya Allah. Engkaulah yang pemurah, ya Allah. Engkaulah yang ini, engkaulah yang itu. Itu awak yang memuji Allah Ta'ala. Karena apa? Biasanya karena kepepet. Hati-hati itu ya. Mengesahkan ini bukan mudah. Dia yang mengesahkan dirinya, barulah benar. Allah yang memuji dirinya, barulah benar. Bagaimana cara Allah memujinya? Tunggu dimasukkannya rasanya. Rasa kehambaan di dalam diri satu umat, hingga dia memuji diri Allah Ta'ala itu. Dah, itu ajalah kesimpulannya. Mengesahkan ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati ya. Jangan pernah awak mengaku awak merasakan Allah sedangkan awak tak pernah dimasukkan Allah Ta'ala rasa yang begitu. Apabila datang rasa yang begitu tuan-tuan dan puan-puan, dengan sendirinya, akal, perasaan, tidak ada memikirkan yang lain. Selalu arahnya kepada Allah tuh. Itulah orang yang merasakan Allah tuh. Tapi selagi dia bilang dia merasakan Allah, lalu ada pikirannya keluar sana, mikirkan tentang dunia, itu nggak ada. Bukan begitu dia. Orang yang sudah pernah merasakan Allah, orang yang sudah sering dia merasakan Allah Ta'ala tuh. Maaf nih ya, sekali aja disebutkan nama orang yang suci, maka akan berasa dalam dirinya. Contoh nih ya, Umar bin Khattab misalnya disebut. Lalu ser katanya. Cuman itu aja disebut. Ataupun Ali bin Abu Thalib. Ser katanya langsung. Langsung timbul rasa dia. Rasa kerinduannya terhadap orang tuh. Mau nangis dia, tak bisa ditahannya. Pada saat itu terselesaikan akalnya. Terselesaikan hatinya. Nggak ada apapun lagi pada saat itu. Dia sama Allah Ta'ala tuh yang ada. Sampai begitu indahnya lah dia. Hanya disebut kekasihnya aja satu. Sudah dirasakannya dirinya. Nah itu tandanya Allah dah ada tuh ya sama awak. Tinggal macam mana awak buang kotor awak agar awak bisa merasakannya setiap waktu. Tapi kalau dulu aku merasakan Allah, tapi sekarang kok enggak? Enggak ada tuh. Berarti yang dulu tuh bukan. Allah kalau udah dikasihnya sekali, dia tidak akan mau cabut lagi. Dia kalau udah AA. Ingat cakap saya ini. Mungkin itu saya tuan-tuan dan puan-puan ya, yang bisa saya sampaikan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf, tidak ada maksud saya menyinggung. Apa yang hati saya tidak cakapkan, itu yang saya cakapkan. Sekali lagi saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.